Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin para bapak, para ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dipertemukan kita di majelis ini, di malam yang berbahagia ini, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang ke-20, yakni hadis yang merupakan peringatan bagi kita. Kalau sekiranya kita tidak punya sifat malu, silakan berbuat apa saja sekehendak dan sesuka kita. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud yang bernama Uqbah bin Amr al-Ansari. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dari Abu Mas'ud, yakni Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara sesuatu yang diketahui oleh manusia di antara perkataan para nabi-nabi terdahulu adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kalian tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendak hati kalian. Hadis ini diriwayatkan yang pertama yakni oleh Imam Al-Bukhari di nomor 6120, kemudian di nomor 3484. Demikian pula di dalam Sahih Ibnu Majah nomor 4183. Dan adapun di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada 4 nomor. Yang pertama yakni di nomor 16.641, 16.649, kemudian 21.840, dan yang keempat 27.702. Dan semua hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud, yakni Uqbah bin Amr.
Para bapak saudara sekalian, qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kalian tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Maknaha, idza aradta fa'ala syai' fa in kana mimma la tastahi min fi'lihi min Allahi wala minan nasi faf'aluhu wa illa fala. Maknanya, jika kalian hendak melakukan suatu perbuatan, maka sekiranya hal itu tidak membuat diri kalian menjadi malu, baik itu malu kepada Allah ataupun malu kepada manusia, faf'aluhu, maka kerjakan, lakukan itu. Wa illa, jika tidak, fala, maka jangan kau kerjakan. Ini merupakan peringatan buat kita bahwa kalau sekiranya kita melakukan sesuatu membuat diri kita ini malu, dan malu di sini disebut ada dua, malu kepada Allah dan malu kepada siapa? Manusia. Maka jika hal itu membuat kita malu, salah satu atau keduanya, maka jangan kalian lakukan. Namun jika hal itu tidak menimbulkan malu, tidak menimbulkan perasaan malu, baik malu kepada Allah maupun malu kepada manusia, maka silakan. Berarti hal itu tidak dilarang. Nah, cuman malu itu yang lebih utama, malu kepada manusia atau malu kepada Allah? Kira-kira yang mana? Malu kepada Allah. Kalau orang malu kepada Allah, insya Allah dia akan malu kepada manusia. Tapi sebaliknya, orang yang malu kepada manusia belum tentu dia malu kepada siapa? Allah. Contoh, orang berbuat jahat, orang berbuat kriminal, ketika dia tertangkap, kemudian dikeler, dibawa di hadapan orang banyak, malu nggak dia? Malu. Kadang wajahnya diapakan? Ditutup karena malu. Padahal ketika dia mencuri nggak malu, ketika dia berzina nggak malu, ketika dia nyopet nggak malu. Tapi giliran ketangkep, dikeler atau dibawa di hadapan orang banyak, malu dia, ditutup wajahnya. Itu malu kepada siapa berarti? Malu kepada manusia. Tapi dia tidak malu kepada Allah. Mestinya kalau dia malu kepada Allah, perbuatan hal itu tidak akan terjadi. Perbuatan yang memalukan di hadapan manusia itu tidak akan pernah terjadi. Masalahnya malu kepada manusia ini selama manusia itu melihat, mengetahui, memandang. Lah padahal tidak 24 jam kita dilihat manusia. Tapi kalau Allah senantiasa melihat dan memantau manusia 24 jam, seumur hidup dilihat oleh Allah. Sehingga orang yang malu kepada Allah, pasti dia akan menjaga dirinya. Karena tidak ada tempat sejengkal di muka bumi ini yang dia bisa menghindar dari pantauan Allah. Tidak satupun tempat di muka bumi ini yang bebas dari penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka malu yang tertinggi itulah adalah malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Cuman apa sih malu kepada Allah? Nanti kita akan buka hadisnya. Di dalam hadis Tirmidzi nomor 2458. Siapkan dulu. Kita lanjutkan penjelasan dari Imam An-Nawawi. Wa ala hadzal hadits yaduru mudaral islami kullu. Maka di dalam hadis ini terdapat
yakni inti atau poros Islam secara keseluruhan. Wa ala hadza yakunu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, atas hal yang demikian ini sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendakmu, berlakulah semaumu. Yakni yang dimaksud amrun ibahah, yakni perkara yang mubah. Kalimat fasna ma syi'ta, berbuatlah semaumu, itu bukan berarti perintah yang bersifat wajib atau bahkan perintah yang bersifat sunnah, enggak. Kalimat fasna ma syi'ta, berbuatlah semaumu, itu maksudnya yakni sesuatu yang mubah, perintah yang bersifat mubah, bukan perintah wajib dan sunnah. Li'annal fi'la idza lam yakun manhiyan anhu syar'an kana mubahan, kata beliau Imam An-Nawawi, karena sesungguhnya perbuatan, jika hal itu tidak dilarang menurut syar'i, maka menjadi perkara yang mubah. Sesuatu kalau tidak dilarang berarti dia boleh, terutama dalam urusan-urusan dunia. Silakan apapun dalam urusan dunia lakukan selama tidak ada larangan. Berarti mubah. Mau makan apa saja selama tidak dilarang. Begitu dilarang, berhenti. Minum apa saja, silakan. Begitu ada minuman yang dilarang, berhenti. Berperilaku, silakan berbuat apa saja selama tidak ada larangan, jangan berhenti. Itu karakteristik, yakni perkara-perkara duniawi, yakni perkara-perkara yang kita diperbolehkan melakukannya selama tidak ada larangan secara syar'i. Wa minhum man fassara al-hadithi bi annaka idza kunta la tastahyi min Allah ta'ala wa la taraqabahu fa'ata nafsaka munahan. Maka di antara para ulama ahli tafsir, yakni telah menafsirkan hadis ini bahwasannya jika kalian tidak malu mengerjakan sesuatu perbuatan dan kalian tidak malu kepada Allah Ta'ala, dan hal itu tidaklah mencegah kalian untuk mendekatkan atau dalam rangka untuk tidak merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa'ata nafsaka munahan, maka kerjakan sekehendak nafsumu. Kalau kau merasa tidak diawasi, kalau kau tidak merasa malu dan merasa kehadiran Allah itu tidak ada, kalau kau tidak merasa dirimu diawasi oleh Sang Maha Mengetahui, yakni Allah, fa'ata nafsak, terserah kemauan nafsumu, apapun kerjakan. Waf'al ma tasha, maka kerjakan apa saja yang kau kehendaki. Fayakunul amra fiha litahdidi la lil ibahah, maka hal itu dijadikan perintah di dalamnya, yakni litahdid, yakni dalam rangka untuk memperingatkan, bukan untuk membolehkan. Jadi ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala merasa bahwa kehadirannya tidak dekat kepada seorang hamba, dia berbuat apa saja yang dia maui, maka kerjakan sesuai kemauanmu. Berarti itu menjadi suatu perkara yang sifatnya adalah peringatan, bukan untuk lil ibaha, untuk membolehkan berbuat sesuatu.
Contoh, jika kalian tidak takut dan malu kepada manusia, maka silakan mencuri. Wis nyolongo. Itu berarti bukan diperintah untuk mencuri. Itu artinya apa? Peringatan. Jika kau tidak malu nanti di hadapan manusia, atau bahkan kalian tidak takut kepada siksa Allah, terserah, kerjakan apa yang kau mau. Silakan berbuat sekehendakmu. Itu bukan berarti perintah untuk dikerjakan, tetapi untuk memperingatkan. Jangan keliru. Wa yakunu kaqauli, dan hal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surah Fussilat. Buka surat Fussilat. Di sini dipotong dengan kalimat i'malu ma syi'tum. Surah 41. Surah Fussilat. Yani ayat yang ke-40. Kita lihat lengkapnya. Ayat itu berbunyi, Innal ladzina yulkhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya. Jadi hadis yang disampaikan oleh Nabi, fasna' ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu, itu sama dengan statement yang Allah sampaikan pada ayat ini yang berbunyi i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendakmu. Bah karepmu kalau bahasa kita ya. Bah lakonono. Itu bukan berarti apa? Bukan berarti kita diperintah untuk mengerjakan atau dibolehkan mengerjakan. Itu sebagai peringatan buat kita. Kenapa? Karena nadanya itu nada yang tidak menyenangkan. Bah, konek dikandani gak gelem, bah karepmu. Apa berarti kita disuruh bebas melakukan apapun? Enggak. Itu sebuah peringatan. Mesti belakangnya ada lanjutannya. Bah karepmu lakonono. Tapi, loh ini. Awas yo. Nah, mesti belakangnya ada awas kon. Nah ini. Ini kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Maka Al-Quran dan As-Sunnah memakai sebuah metode. Kalimat perintah di sini bukan berarti perintah untuk dikerjakan, tetapi tadi litahdid, yakni untuk memberi peringatan. Wa qauli, sebagaimana firman Allah juga dalam surah Al-Isra, yakni surah yang ke-17, surat ke-17, yakni pada ayat yang ke-64. Allah Jalla wa Ala berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Apa kata Allah? Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka.
dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Ya, ayat ini lebih tegas peringatannya bahwa semua itu adalah tipu daya syaitan. Kalau kalian membuat makar, buatlah makar. Silakan. Di sini lebih rinci. Wastafziz, hasunglah manistata'ta, yakni siapa saja yang bisa kalian ajak, rekrut, yang bisa kalian yakni berdayakan mereka untuk memusuhi Allah. Manistata'ta minhum bisautika, dengan suara kalian atau dengan ajakan kalian. Nah, ini juga merupakan litahdid, yakni untuk memberi peringatan, bukan perintah untuk membuat makar. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak mungkin menjerumuskan hambanya. Artinya pemahamannya adalah kalau Allah mengatakan begitu, berarti jangan kau lakukan. Terserah, buatlah makar. Artinya jangan membuat makar. Lakukan apa semaumu. Artinya apa? Jangan kau lakukan semaumu. Itu maksudnya. Karena makna daripada perintah itu untuk memberi peringatan, bukan sesuatu yang boleh untuk dikerjakan. Kemudian selanjutnya, qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah ta'ala, berkata Imam Daqiq al-Aid, semoga Allah merahmatinya, makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam, makna sabda Nabi yang berbunyi min kalamin nubuwatil ula, di antara perkataan nabi-nabi terdahulu. Maksudnya adalah annal haya'a lam yazal mamduhan mustahsanan ma'muran bih, bahwasanya sifat malu itu selamanya akan tetap mamduh, terpuji. Sifat malu itu selamanya dia tidak akan berubah menjadi jelek, tetap menjadi sifat yang terpuji. Mustahsanan, yakni baik. Ma'muran bih, bahkan sifat ini diperintah. Kenapa demikian? Lam yansakh min syara'i'il anbiya'il awwalin, karena sifat ini tidak pernah dihapus dari syariat para nabi-nabi terdahulu. Makanya malu apapun itu baik. Bahkan malu yang bersifat tabiat manusia itu baik. Karena tidak ada sesuatu yang ada pada diri seseorang di antara sifat malu, melainkan hal itu akan menghiasi seseorang. Coba dibuka Muslim nomor 2194. Dan malu ini merupakan sifatnya para nabi. Rasulullah itu lebih pemalu daripada gadis pingitan. Tahu gadis pingitan? Dipingit itu diapakan? Disembunyikan, diisolasi. Gadis yang diisolasi, nggak pernah gaul dengan orang, betul-betul dipelihara dari pantauan dan pergaulan manusia, itu biasanya pemalu. Nah, Nabi lebih pemalu dari gadis pingitan. Apa kata beliau? Insya Allah 2149. Terbalik, bukan 94 tapi 49. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
seorang yang sangat pemalu, lebih terlalu dari gadis pinggiran. Iya, kata ya, siapa tadi yang meriwayatkan hadisnya? Abu Sa'id Al-Khudri. Innan nabiyya asyaddun nasa, orang yang sangat ya min hidrin min seseorang yang sangat pemalu, minal azra, yang berada di tempat pingitan, lebih malu dari gadis pingitan. Sehingga apa? Jika beliau tidak menyukai sesuatu, apa yang terjadi pada raut muka beliau? Apabila beliau tidak menyenangi sesuatu, kami dapat mengetahuinya di wajah beliau. Iya, jika beliau tidak menyukai sesuatu hal, maka tampak pada raut wajah beliau berubah. Itu kalau beliau tidak menyenangi sesuatu. Kenapa? Malu. Dan beliau adalah orang yang sangat malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih pemalu daripada gadis pingitan. Dan malu ini dalam sebuah riwayat merupakan bagian dari iman. Bukankah iman itu memiliki banyak cabang? 70 atau lebih dari 60 cabang. Di antara cabangnya adalah apa tadi? Sifat malu. Buka nomor 30 kalau tidak salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Iya. Iman itu memiliki berapa? 70. Al-imanu bid'u sittuna au sab'una au sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 atau lebih dari 60 cabang. Jadi kalau cabangnya banyak, tentu ada yang tinggi, ada yang rendah. Sehingga apa kata beliau? Cabang yang utama mengucapkan la ilaha illallah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi cabangnya itu adalah kalimat tauhid, kalimatut thayyibah, yakni la ilaha illallah. Makanya kalimat ini kelak nanti ditimbang dengan yang lain, maka lebih berat kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah, lembaran yang berisi kalimat tauhid ini. Nah, yang paling ringan apa kata beliau? Dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Nah, kemudian dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Di antara cabang yang tinggi dan paling rendah itu, salah satunya adalah malu. Makanya Nabi kemudian menutup hadis ini dengan kalimat wal haya'u su'batul minal iman. Dan malu itu merupakan cabang dari keimanan. Jadi apapun, kalau malu itu pada diri seseorang, itu akan membuat dirinya baik. Sehingga ketika Nabi melihat sahabat yang lain mengejek temannya yang pemalu, Nabi suruh membiarkan. Biarkan. Ada seorang sahabat mengejek temannya karena dia malu-malu, ya. Maka Nabi membiarkannya. Bahkan suruh orang itu membiarkan. Biarkan. Buka di Bukhari, ada kalau nggak salah nomor 19 kalau nggak salah. Dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari ayahnya, katanya Nabi SAW lewat di hadapan seorang Ansar yang sedang mencela saudaranya karena saudaranya itu pemalu. Terus apa kata beliau? Maka sabda Rasulullah SAW kepadanya, biarkanlah dia, sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman. Jadi kalau ada orang yang punya sifat malu dan menurut kita ini berlebihan, biarkan. Mungkin saja dengan malunya itu dia terhindar dari berbuat maksiat, terhindar dari perbuatan dosa. Sehingga ketika ada orang di hadapan Nabi mencela sahabatnya,
yang lain, karena sifat pemalu yang dia miliki, Nabi mengatakan da'hu, biarkan dia, kata Nabi. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya malu itu adalah bagian dari iman. Ini sifat yang harus ada pada diri setiap muslim, karena malu ini akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Bisa jadi akan mengantarkan kita kepada surga. Baca Tirmidzi 1974 jilid yang kedua. Muhammad bin Abdul A'la As-Sun'ani dan yang lainnya menceritakan kepada kami, dan mereka berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Sabit, dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perkataan, perbuatan keji pada sesuatu kecuali ia akan membuatnya buruk dan aib. Iya, makanal fahsya'u fi syai'in illa syanahu. Tidaklah sesuatu yang buruk yang ada pada diri seseorang atau ada pada sesuatu, melainkan membuat hal itu menjadi buruk. Jadi kalau ada kekejian, apapun bentuk kekejian, ada pada sesuatu, termasuk ada pada diri seseorang, pasti akan membuatnya menjadi buruk. Buruk dalam urusan dunia dan juga akhirat. Sebaliknya, apa kata beliau? Dan tidak ada unsur malu pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Iya, makanal haya'u fi syai'in illa zanahu, kata Nabi. Dan tidak ada unsur malu pada sesuatu, melainkan hal itu akan menghiasinya. Jadi malu itu sifat yang menghiasi sesuatu. Ada rame-rame karnaval, orang pada keluar, kita nggak keluar karena malu. Apa kok malu? Mulai gak duwe, nggak duwe apa? Nggak duwe duwe, nggak duwe sandal, atau memang nggak pernah gaul. Nanti di sana kikuk, apa kikuk itu? Canggung, ya kan? Karena nggak pernah gaul, apalagi gaul dalam rangka seperti itu. Kikuk kita, canggung. Akhirnya nggak jadi keluar. Selamat nggak? Selamat. Selamat dari berbuat maksiat. Jadi kalau ada sifat malu pada seseorang, jangan dicela. Kok niku lho rek. Ngisi-ngisi ini. Mosok ngono ae malu-malu. Malu-malu kucing. Biarkan. Nah, tentu dalam hal ini adalah malu yang dianjurkan adalah malu berbuat maksiat, tapi nggak boleh malu dalam melaksanakan perintah. Itu yang perlu digarisbawahi. Kon kok gak sembahyang nang masjid jamaah, isin aku. Salah apa bener? Salah. Kon kok gak tahu ngaji, isin aku. Apa kabeh jenggoten aku kok gak? Salah nggak? Salah. Itu malu yang salah penempatan. Kalau dalam urusan taat, orang tidak boleh punya rasa malu. Tapi dalam urusan selain ketaatan, ya, perkara yang mubah, boleh malu dalam perkara mubah. Apalagi dalam perkara maksiat. Itu harus malu. Perkara mubah kalau dia malu, nggak apa-apa. Itu akan menjadi penghias dirinya. Lebih baik orang itu malu-malu, ya, daripada apa? Terlalu pede. Lebih baik apa? Taruhlah dikatakan saking malunya dia itu disebut minder, nggak masalah. Kon kok minderan? Iya, gak apa-apa. Engko timbangane nang kono cilaka, minder, nggak mau kumpul sama orang-orang yang banyak menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, cangkruan, lesehan, minder. Alhamdulillah kalau kita punya sifat minder dalam urusan yang mubah sekalipun, itu akan menghiasi.
apalagi dalam berbuat maksiat. Nah, yang enggak boleh dalam urusan taat kepada Allah tabaraka wa taala, tidak boleh punya rasa malu. Jengkon kok gak gawe jilbab, isinan. Terbalik enggak? Mestinya dia harus malu ketika dia tidak memakai jilbab karena auratnya apa? Terbuka. Loh, sekarang itu terbalik. Orang enggak mau pakai jilbab karena malu. Saya malu nggak pakai jilbab, karena saya ini malu pakai jilbab. Kenapa? Nanti di sini orang, ya, dilokno kok, diejek. Saiki deloken brukut dadi bunyai. Ya, isin aku dilokno. Tapi begitu dia lepas jilbab, gak you can see, malah nggak malu, malah pede. Minggu budal nang ngarepe kantor, dung nggak malu dia ya, malah auratnya ditampakkan. Katokan pendek, pengalaman Bapak lihat. Lah itu yang nonton itu banyak perempuan apa laki? Laki. Ya. Yang nganterkan suaminya atau orang lain? Suaminya. Yang dilihat istrinya sendiri atau istri orang lain? Iya. Nah, itu tidak punya rasa malu. Makanya kalau kalian tidak punya rasa malu, silakan bebas berbuat sakarepmu. Tapi ingat, ini adalah ancaman dari Allah. Tentu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fasna' ma syi'. Sabda Nabi, maka lakukan apa saja yang kau mau. Fihi wajhan. Dalam statement ini terdapat dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya adalah ayyakuna kharjun bilafdil amri ala makna al-wa'id wa tahdid. Lafaz perintah di sini adalah mengandung makna peringatan, ancaman dan peringatan. Al-wa'id ancaman, wa tahdid dan peringatan. Walam yurid bil amru ka qauli i'malu ma syi'tum. Dan yang dimaksud di sini bukanlah sebagaimana perintah, sebagaimana firman Allah, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kau suka. Berarti sama ini pendalilannya memakai surah Fussilat ayat 40. Fa innahu wa'idun, karena sesungguhnya hal itu merupakan ancaman. Li'annahu qad bayyana lahum ma ya'tunahu wa ma yatrukun. Karena sesungguhnya ancaman itu setelah diterangkan kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan atau apa yang telah mereka tinggalkan. Wa ka qaulihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'al khamra fal yasqisil khanazira. Maka barang siapa yang menjual khamr, yakni minuman keras, maka dia telah memotong-motong daging babi. Berarti sama, maksudnya adalah hukumnya haram. Motong-motong daging babi itu kan haram. Berarti apa? Jualan babi itu disamakan, dikiaskan dengan menjual khamr, itu sama dengan memotong-motong atau menjual daging babi. Cuman hadisnya ini adalah derajatnya dhaif. Di sini dikasih keterangan dhaif, rawahu Abu Dawud min haditsil Mughirah bin Su'bah, dari Mughirah bin Su'bah. Wa dhaifahu Al-Albani rahimahullah taala fi dhaifil Jami'. Dan Imam Al-Albani mendhaifkan hadis ini di dalam yakni kumpulan hadis-hadis dhaif. Kalimatnya tadi berbunyi apa? Siapa yang menjual khamr, maka berarti dia telah memotong-motong daging babi. Tapi secara umum
makna secara mutlak menjual khamr tetap haram. Cuman hadisnya ini, statement yang disampaikan ini berasal dari riwayat yang dhaif. Lam yakun fi hadza ibahatun tashkisil khanazir. Hal itu maksudnya yakni tidak diperbolehkan sebagaimana orang memotong-motong daging babi. Kemudian al-wajhu tsani, pada sisi yang kedua, anna ma'nahu, bahwasannya maknanya hadis tersebut atat kullama lam yastahyan minhu idza dhahra fa'ilu, yakni kerjakan segala apa saja yang membuatmu tidak menjadi malu atau membuat dirimu tidak merasa malu. Idza dhahara fa'iluhu, jika hal itu dilakukan oleh pelakunya dengan terang-terangan, silakan kerjakan. Wa nahwahu hadza qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang seperti ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Maknahu annahu lamma kana yamna'u sahibuhu minal fawahishi wa yahmilu 'alal birri wal khair kama yamna'ul imanu sahibahu min dzalika. Bahwasanya tatkala yakni seseorang tercegah melakukan perbuatan keji, wa yahmilu 'alal birri, sehingga dia mengerjakan perbuatan atau masuk kepada perbuatan yang baik, wal khair, kebajikan dan kebaikan, kama yamna'ul imanu, sebagaimana iman yang telah mencegah sahibahu min dzalik, yakni pelakunya dari hal tersebut. Jadi malu itu mencegah orang berbuat keji, sebagaimana iman mencegah seseorang yakni berbuat kekejian itu. Berarti sejajar antara apa? Iman dan malu. Jadi sifat malu itu mencegah perbuatan keji, sebagaimana iman mencegah perbuatan keji tersebut. Maka berarti antara malu dan iman itu berbanding lurus. Kalau dalam bahasa matematika yakni tanda seret dua, tanda apa itu? Sama dengan. Berarti malu itu sama dengan iman. Cuman di sini tidak seluruhnya, tapi sebagian. Karena malu itu cabang dari iman, sementara cabangnya masih banyak. Ada yang tertinggi dan ada yang terendah. Baik. Kemudian qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasan hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas minal kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkataan nabi-nabi terdahulu yang sudah diketahui oleh manusia, yakni idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kalian tidak memiliki rasa malu maka kerjakan apapun semaumu, yakni anna mim biqayatin nubuwatil ula allati kanat fil umamis sabiqah, bahwasannya yang dimaksud sabda Nabi di antara perkataan nabi-nabi terdahulu, yakni sesuatu yang ada sejak nabi-nabi terdahulu, allati kanat fil umamis sabiqah, yang itu diketahui oleh umat-umat sebelum kita. Jadi perkataan Nabi yang sejak dulu ada sampai sekarang,
Dan itu telah diketahui oleh manusia, umat-umat terdahulu, yakni jika kau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Jadi gampangannya begitu. Jika kau tidak punya rasa malu, terserah, berbuatlah semaumu. Nah, ini sudah diketahui kalimat seperti ini oleh orang-orang sebelum kita sampai sekarang, dan insya Allah nanti sampai akhir zaman. Tapi bisa jadi kalimat ini tidak ampuh lagi, karena orang sudah tidak peduli dengan kalimat ini, karena mereka sudah tidak peduli kepada para nabi. Kalau orang sekarang mungkin masih ada kepedulian mereka kepada para nabi, dan kalimat ini adalah warisan mereka yang diketahui sejak dulu hingga saat ini. Tapi suatu saat manusia ketika sudah tidak mau memperhatikan kalimat nubuah, perkataan para nabi-nabi sebelum kita, maka bisa jadi orang sudah hilang rasa malunya. Makanya nanti dikabarkan manusia akhir zaman menjelang hari kiamat, mereka itu tidak punya malu. Mereka hidup seperti binatang, seperti keledai, diterangkan dalam hadis Muslim. Itu nanti akan terjadi sebelum bumi ini kemudian dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni terjadinya hari kiamat. Tapi pada saat itu orang Islam sudah tidak ada. Orang Islam berarti orang yang punya iman. Maka sedikit apapun keimanan mesti punya rasa malu. Sekecil apapun keislaman seseorang itu, mesti dia punya rasa malu. Walaupun malunya itu sangat kecil. Sangat kecil. Itu orang yang beriman. Contoh misalnya, meskipun dia itu ya agamanya tipis, tapi kalau dia disuruh telanjang bulat jalan mulai dari atas ke bawah, malu nggak? Malu. Selama akalnya masih sehat, kecuali wis gendeng. Ya, kalau gila sudah kita tidak bisa harapkan lagi. Sudah nggak waras, akalnya tidak sehat. Tapi selama manusia itu beriman, seberapapun besar imannya, ya, kalau dia akalnya sehat, pasti dia malu berjalan telanjang. Itu contoh. Nah, nanti berarti kalau suatu saat manusia kondisinya seperti binatang, berarti iman itu sudah tidak ada. Karena dikabarkan nanti iman itu akan hilang. Tidaklah seorang muslim, orang beriman, akan dicabut nyawanya melalui angin dingin yang melewati ketiak-ketiak mereka dengan lembut dan dingin. Baik. Dan perkataan nabi-nabi terdahulu itu, wa aqrataha hadhihi syar'iyyah, hal itu diakui secara syariat. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kalian tidak punya malu, maka kerjakan apa saja yang kau mau, yakni idza lam taf'al fa'lan yastahyan minhu fasna' ma syi'ta. Jika kalian mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak menimbulkan rasa malu pada dirimu, maka silakan berbuatlah semamu. Hada ahadun wajhain, ini merupakan salah satu di antara dua sisi, yakni faf'aluhu fi hadzal makna, kerjakan. Itu yang pertama, kerjakan. Kalau kau tidak punya rasa malu, maka kerjakan. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annal insana idza lam yastahi yasna ma syaa wa la yubali. Bahwasanya seseorang jika dia tidak punya rasa malu, ini berarti sudah habis. Tidak punya rasa malu ini berarti sudah betul-betul enggak punya rasa malu. Beda dengan tadi, sekiranya perbuatan itu tidak menimbulkan malu pada dirimu. Tapi kalau ini sudah tidak punya rasa malu, yasna ma syaa, maka lakukan semaumu, wala yubali, dan aku tidak akan peduli. Orang kalau sudah tidak mau peduli, maka
berarti sudah bisa jadi imannya ini keluar dari dirinya. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan orang yang berzina itu imannya keluarnya nggak jauh, dia berputar di atasnya. Nanti kalau dia sudah selesai dia akan masuk lagi. Bukan hilang sama sekali. Itu pemahaman Khawarij. Karena pelaku zina, pelaku dosa besar dianggap imannya telah hilang sama sekali. Berarti dia telah dihukumi kafir. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Memang keimanannya saat itu keluar. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bagaikan asap yang berada di atas kepalanya, nggak jauh dari dirinya. Tapi kalau dia sadar, getun maringono. Biasanya getun kan? Apa getun itu? Menyesal. Orang kalau setelah berbuat maksiat dia menyesal, maka dia berarti imannya kembali. Kenapa? Karena itu bentuk bagian dari tobat. Karena penyesalan itu tobat. Nabi mengatakan dalam Sahih Ibnu Majah, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Kalau nggak salah Ibnu Majah nomor 3444. Wallahu a'lam. Baik. Wa kulal maknainin sahihin. Dan kedua makna tersebut adalah benar. Yustafadu min hadzal hadis. Dari hadis ini bisa diambil sebuah faidah. Annal haya'a min asya'i allati ja'at biha syara'is sabiqah. Bahwasanya malu merupakan sesuatu yang telah ada, yakni pada syariat nabi-nabi atau umat-umat sebelum kita. Wa annal insana yambaghi lahu ayyakuna sarihan. Dan bahwasanya seseorang itu dianjurkan untuk memiliki ketegasan. Fa idza kana asy-syai'u la yustahyan minhu falyaf'alhu. Maka jika sesuatu itu tidak mengakibatkan rasa malu pada dirimu, maka kerjakanlah hal itu. Wa hadza itlaqul muqayyad. Dan hal ini berlaku secara mutlak, secara umum, namun dibatasi secara muqayyad. Bima idza kana fi fi'lihi mafsadatun. Jika hal itu dikerjakan tidak mengakibatkan mafsadat, yakni kerusakan. Kalau kau berbuat sesuatu yang tidak mengakibatkan dirimu malu, maka kerjakanlah. Itu umum, tapi tetap ada syaratnya yang membatasi. Syarat yang membatasi itu adalah apa? Selama tidak membuat kerusakan, tidak mengganggu orang lain. Contoh, orang kalau telanjang di kamar mandi boleh nggak? Boleh, karena nggak mengganggu orang lain. Tapi kalau dia telanjang keluar rumah, pergi turun ke bawah, tidak berpakaian, ya, walaupun tadi secara mutlak kalau kau sendiri tidak malu, silakan kerjakan. Hal seperti ini dapat mengganggu orang lain nggak? Loh, sampean delok wong muda lewat, mengganggu nggak ini? Mengganggu apa? Fisik apa psikologis? Psikologis. Apa gangguan psikologisnya? Apa jadi? Nafsu. Gimana? Malu kan? Kita nggak melok ngelakoni, kita nggak ikut melakukan, kita juga ikut rasanya malu. Mengganggu nggak? Mengganggu. Apalagi kalau yang telanjang perempuan. Mengganggu nggak? Halo? Mengganggu pikiran, katanya Bapak. Bukan mengganggu fisik, mengganggu pikiran. Bukan pikiran, Pak, yang lainnya ada. Mengganggu apa?
Sangat mengganggu itu. Nah, itu yang membatasi. Jadi apapun silakan boleh dilakukan selama Anda tidak punya rasa malu, selama hal itu tidak mengganggu orang lain. Contoh, kalau kau tidak punya rasa malu, lakukan. Perbuatlah hal itu. Misalnya anak kaya ini melaku ambek bengok-bengok. Bengok-bengok ya apa? Mungkin dia senang dapat sesuatu yang menggembirakan, dia senang sambil jalan bersenandung misalnya. Dia nggak malu kok, silakan saja. Tapi pertanyaannya, bisa mengganggu orang lain nggak bengok-bengok itu? Bisa mengganggu orang. Kalau itu dilakukan di dalam rumah, mengganggu orang lain? Tidak, silakan. Karena hal itu tidak mengganggu orang lain, maka silakan lakukan selama kau tidak punya rasa malu. Ikhwatal iman, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Idza kana fi fi'lihi mafsadah, maka jika hal itu dapat mengganggu orang lain, fa innahu yamtani'u minal fi'li khaufan min hadhil mafsadah. Karena sesungguhnya hal itu dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan bagi orang lain. Jadi ditakutkan akan mengganggu atau merusak keadaan yang lain, maka hal itu harus dicegah, tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Jadi ini, maka malu yang paling utama dari sekedar malu kepada manusia, yakni malu kepada siapa? Allah. Kalau orang malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dimanapun dia berada, meskipun dia sendiri di rumahnya, dia akan menjaga dirinya. Kadang orang malu, konangan, ketahuan. Misalnya, kalau di gadgetnya itu banyak SMS mesra dengan wanita lain. Kalau ketahuan orang lain, temannya, malu nggak? Halo? Malu. Berarti masih punya iman. Walaupun itu sekedar malu kepada siapa? Manusia. Tetapi mestinya dia harus lebih malu kepada siapa? Allah. Tidak diketahui oleh manusia pun dia tidak melakukan itu. Misalnya dia banyak koleksi gambar-gambar porno, mungkin malu nggak kalau ketahuan yang lain? Halo? Malu. Tapi kalau dia malu kepada Allah, diketahui oleh orang atau tidak, dalam keadaan sendiri pun dia tidak akan pernah berbuat seperti itu. Jangankan dia koleksi, buka aja malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Itulah hakikat malu yang sebenarnya. Makanya suatu hari Rasulullah mengatakan, malulah kalian kepada Allah. Maka sahabat mengatakan, aku sudah malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata Nabi, bukan begitu malu kepada Allah itu. Akan tetapi malu kepada Allah itu adalah, apa kata beliau? 2458 Tirmizi. Yahya bin Musa menceritakan pada kami, Muhammad bin Ubaid menceritakan pada kami, dari Abad bin Ishaq, dari Asa Sabah bin Muhammad, dari Murrah al-Hamdani, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, apa katanya? Rasulullah bersabda, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Iya, istahyu lillahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Apa kata sahabat? Ia berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, kami benar-benar malu. Segala pujian hanya untuk Allah. Beliau menjawab, bukan seperti itu, akan tetapi malu kepada Allah yang benar itu adalah, yang pertama, kata beliau, al-istihya'u lillahi haqqal haya. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu itu adalah, pertama, dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Iya, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Memelihara kepala dan apa yang ada di dalamnya. Yang ada di dalam kepala ini adalah apa? Apa?
Otak itu fisiknya, tetapi fungsinya adalah berpikir. Apa itu al-aql? Akal. Nah, di dalam akal ini ada fungsi memori. Maka orang yang malu kepada Allah menjaga memorinya supaya tidak diisi dengan hal-hal yang buruk, akidah yang sesat, pemikiran yang jahat, pemikiran yang tidak benar. Nah, semua itu inputnya dari mana? Dari mata, dari telinga, dari mulut. Itu inputnya. Maka setiap penglihatan dan pendengaran dan perkataan kita itu terekam dalam otak kita, yang Allah nanti akan buka semua itu di akhirat. Sebagaimana komputer itu punya kemampuan mememori. Tidak tahu kalau otak kita ini berapa tera, atau mungkin lebih dari tera. Nggak bisa didefinisikan memorinya berapa. Nah, inputnya mata. Makanya hati-hati. Melihat sesuatu itu berarti kita sedang menginput data ke otak kita. Makanya Allah memerintahkan kita ghaddul basar. Wa kullil mu'minin, hai orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah tundukkan pandanganmu. Telinga juga begitu. Tidak diperintah mendengar kecuali yang baik. Maka jangan sampai kita menginput data yang tidak baik. Sudah berapa banyak memori kita ini diisi dengan musik-musik lagu-lagu sejak kecil. Mulai dari satu-satu aku sayang ibu, adalah sampai hari ini, ya, yang dangdut, yang keroncong, yang rock masuk ke otak kita melalui apa? Melalui yang namanya USB. Ya, ini apa? Telinga. Ini USB-nya ini masuk. Berapa giga atau berapa tera musik yang sudah kita rekam? Halo? Yang itu masih ada di otak kita. Suatu saat akan muncul dan keluar. Ketika apa? Lagu itu dirangsang. Kerungu lagu, langsung nyaut. Ya kan? Padahal sudah lama ditinggal. Sudah lama kita berusaha untuk meninggalkan lagu-lagu itu. Tapi begitu dirangsang, maka muncul yang namanya memori lagu itu. Nah, itu menjaga kepala. Hati-hati dengan memberi memori ke otak kita. Mulut kita berbicara. Orang yang berbicara yang baik akan terekam. Maka orang yang berbicara buruk pun demikian akan terekam. Nah, malu kepada Allah itu menjaga kepala. Yang kedua, menjaga apa? Memelihara perut dan apa yang berhubungan dengannya. Wa antahfadul batna wama hawa, memelihara perut dan apa yang ada di dalamnya, alat pencernaan, di mana disitulah akan dicerna makanan dan minuman. Maka jangan sampai kita makan yang haram, minum yang haram. Karena kalau makanan dan minuman yang haram, pesan Nabi SAW di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, pesan beliau kepada Ka'ab, ya Ka'ab, inna lahman wadaman nabata ala sukhtin, sesungguhnya daging yang tumbuh, darah yang mengalir di tubuhmu, kalau itu berasal dari yang haram, fannaru aulabi, neraka lebih layak menjadi tempat penghuninya, menjadi tempat tinggalnya. Maka berhati-hati dengan makanan dan minuman yang subhat, apalagi yang haram. Nah, ini bentuk malu kita kepada Allah. Tidaklah kita makan dan minum, mengkonsumsi segala sesuatu kecuali yang pasti halal. Yang ketiga, dan mengingat mati dan kehancurannya. Iya, wa tudzakiratul mauti wal bila, yakni mengingat kematian dan kehancuran kehidupan. Kehidupan dunia ini sementara. Orang yang malu kepada Allah itu banyak mengingat mati. Maka sering-seringlah mengingat mati. Di antaranya adalah dengan cara zurul kubur, yakni berziarah ke kuburan. Itu cara untuk mengingat mati. Fa inna tudzakirul maut, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Itu tujuannya ziarah kubur, zikrul maut. Dan ditambah apa? Mendoakan ahli kubur, bukan minta kepada ahli kubur, bukan bertawassul kepada ahli kubur.
Tapi doakan mereka, dan doa kita nyampe kepada mereka. Ya. Bukan hanya anak yang soleh, anak orang yang mati itu yang nyampe. Doa siapapun kaum muslimin nyampe kepada mereka. Siapapun yang berdoa, selama tidak ada hijab penghalang, doa itu dikabulkan, Allah akan mengabulkannya. Ya. Jadi kita harus mendoakan, bukan malah minta didoakan atau diminta-minta kepada orang yang mati di tempat itu. Mbah Sunan kurung oleh jodoh, Mbah. Golek nopo, Mbah. Sing ayu, Mbah Dukur, putih. Ya iku jerapah Pupurono. Yang keempat, siapa saja yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Iya. Man adrakal akhirah wa man adrakal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, taraka zinatad dunya, hendaklah mereka meninggalkan kehidupan dunia. Maksudnya meninggalkan kesenangan kehidupan dunia. Orang yang cinta kepada akhirat, yang berharap kehidupan akhiratnya sukses, dia akan meninggalkan kemewahan dunia. Dunia itu hanya sekedarnya saja, sebagai sarana hidup untuk beribadah, bukan sebagai tujuan hidup. Makan sekedarnya, minum sekedarnya, rumah sekedarnya, kendaraan sekedarnya. Selama hal itu dapat memberikan sarana buat kita untuk mengabdi kepada Allah, berjuang di jalan Allah, silakan. Tapi jangan bermegah-megahan dengan makanan. Kadang-kadang beli makanan, butuhnya 10, beli 20. Sampai akhirnya mubadzir. Ada seperti itu. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat, tempat tidur itu untukmu, untuk keluargamu, dan untuk tamumu. 3. Selebihnya untuk syaitan. Jadi sesuatu kalau berlebih-lebihan itu tidak baik. Nah, dunia ini kesenangan yang menipu. Kalau orang bermegah-megahan kepada dunia ini, dia akan seperti meminum air garam. Semakin haus atau semakin haus tidak? Semakin banyak diminum, semakin dia haus. Itu meminum dunia, seperti meminum air garam. Makanya kita berlindung kepada Allah dari tipu daya dunia. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya. Bagaimana meningkatkan rasa malu kita, terutama malu kepada Allah? Yang pertama, yakni thalabul ilmi. Semakin orang berilmu, insya Allah dia semakin besar sifat malunya kepada Allah. Orang yang ilmunya dangkal biasanya tidak punya malu. Contoh, dia nggak punya ilmu tentang jual beli, sehingga dalam bekerja dia tidak punya rasa malu. Padahal pekerjaannya itu hina di mata Allah dan hina di mata manusia. Contoh, karena dia tidak punya malu, kerjanya nganakno duit, rentenir. Ada nggak sampai sekarang ini? Karena dia nggak punya ilmu agama, sehingga nggak punya rasa malu. Di hadapan Allah, renten ini adalah musuhnya Allah. Allah memproklamirkan peperangan kepada orang-orang yang mengelola duitnya secara riba. Di hadapan manusia, rentenir itu citranya baik atau buruk? Julukannya aja apa? Lintah darat. Padahal lintah itu di mana? Di air. Nggak ada ya lintah darat. Lintah itu di air.
Lu kok sampai ada lintah darat? Karena lintah itu menghisap apa? Darah. Lah ini menghisap manusia. Apa ya yang dihisap? Hartanya dengan cara dolim, bukan darahnya yang dihisap. Ya, itu lah vampir. Dracula lah ya, itu film. Tapi yang dimaksud harta orang itu diambil dengan cara yang dolim. Itu renten. Loh, kenapa orang nggak punya malu? Padahal dia dijuluki dengan julukan yang keji, lintah darat. Karena dia merasa dirinya nggak berbuat jelek. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Makanya semakin tinggi ilmu seseorang, itu rasa malunya kepada Allah semakin tinggi. Berbanding lurus. Ya, semakin bertambah ilmu syar'inya, semakin dia malu kepada Allah. Makanya Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Karena beliau adalah orang yang paling sempurna imannya dan paling sempurna ilmunya. Bagaimana sifat pemalu beliau? Beliau itu kalau malu wajahnya berubah. Ya, itu contoh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menuntut ilmu syar'i, yakni senantiasa kita ini banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin kita banyak bersyukur kepada Allah, maka akan timbul rasa malu kita kepada Allah. Kenapa? Karena telah banyak Allah memberi nikmat. Enggak kurang-kurang nikmat itu. Coba, apa kita enggak punya rasa malu? Bukankah kita ini diberi oleh Allah oksigen gratis, yang kalau kita jumlah dengan rupiah, kita nggak akan mampu membelinya dalam sehari. Coba ada penelitian, orang sehari itu berapa oksigen yang dihirup. Dan kemudian kalau sudah diketahui berapa tabung yang dibutuhkan manusia dalam sehari untuk menghirup oksigen, kemudian jadikan rupiah, kalikan 1 bulan, berapa puluh juta. Bisa nggak kita ini beli kepada Allah sekian puluh juta tiap hari? Itu baru satu nafas oksigen. Belum lagi Allah memberikan yang namanya air liur. Allah menciptakan kelenjar ludah. Itu ada, gudangnya ada. Makanya kalau kadang terlalu overproduksi, namanya hipersaliva. Makanya wong hipersaliva itu kakean ngidu, kakean air liur. Makanya gampang ngileran ya. Sampean tahu biyen cilik ngileran? Lah itu mungkin kurang terkontrol ya. Kalau sekarang kan terkontrol, kecuali naik turu, nah mulai gak terkontrol. Ya ini yang namanya ludah, ini luar biasa fungsinya. Coba orang gak ada ludah, kongon mangan roti, ya apa? Ceket ya? Ceket kabeh. Itu baru air liur. Itu nikmat. Makanya orang semakin bersyukur, semakin dia ini banyak merunung akan nikmat-nikmat Allah, orang itu akan malu. Ya Allah, malu. Sampai-sampai dia ini apa? Malu arep njaluk liyane. Ya Allah, gak kurang-kurang Engkau telah memberikan aku nikmat ya Allah. Mau minta yang lain itu malu. Sekiranya Kau tidak memerintahkan aku untuk meminta ya Allah, niscaya aku malu untuk meminta. Mungkin begitu. Kenapa? Karena sudah banyak Allah telah memberi mereka. Itu orang kalau sadar. Makanya kita ini harus banyak-banyak bersyukur dan bermuhasabah, introspeksi diri. Karena betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Itu caranya. Yang ketiga, yakni dengan cara berzikir kepada Allah. Selalu ingat Allah. Karena dengan cara inilah kita akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni pemeliharaan, senantiasa untuk ingat Allah. Orang kalau senantiasa ingat Allah, sebagaimana para sahabat pernah mengatakan bahwa diriku telah menjadi munafik. Kalau aku bersama engkau wahai Rasulullah,
aku ingat surga, ingat neraka, tumbuh imanku ini. Begitu pulang, kumpul dengan keluarga, sudah lupa. Makanya Hamdalah itu pernah mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar dan Hamdalah pergi kepada Rasulullah, mengatakan hal yang sama. Seakan-akan mereka telah menjadi munafik. Kenapa? Lupa kepada Allah, lupa kepada surga, lupa kepada neraka ketika dia berkumpul dengan keluarga. Kata Nabi SAW, itu wajar ya. Kalau sekiranya kalian senantiasa imanmu tetap sebagaimana kalian bersama aku ini, niscaya kalian akan didatangi oleh malaikat. Malaikat itu datang ke majelis-majelis kalian, rumah-rumah kalian, dan menjabat tangan kalian. Itu kata Nabi. Artinya apa? Orang itu diharapkan untuk menjaga keimanannya, jangan sampai berubah. Walaupun memang yang namanya iman itu yazidu wa yanqusu, sesuatu yang bisa naik dan turun, tapi kita diharapkan untuk senantiasa menjaga iman itu. Nah, salah satu cara untuk menjaga iman kita, senantiasa kita zikrullah, ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dunia ini terlaknat, semua terlaknat ya, mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali siapa? Yang tidak terlaknat itu pertama, al-alim, orang yang berilmu. Yang kedua, makanya kita harus menuntut apa? Ilmu, tidak terlaknat. Yang kedua, wal muta'allim, orang yang mau belajar ilmu, itu yang tidak terlaknat. Yang ketiga, yakni wa zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah, itu yang tidak terlaknat dalam hidup ini. Dan yang keempat adalah wa ma waluh, yakni orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, itu yang hidupnya tidak terlaknat. Semua yang ada di muka bumi ini terlaknat kecuali 4 hal tadi. Orang yang berilmu, para ulama. Orang yang menuntut ilmu, jadi orang yang belajar ilmu, para tulab ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, zikrullah, orang yang ingat kepada Allah, dan orang yang mengerjakan perbuatan yang diridhoi Allah. Selain dari 4 ini terlaknat. Semua terlaknat. Rumah kita terlaknat, mobil kita terlaknat, harta kita terlaknat, anak kita terlaknat. Makanya supaya tidak terlaknat, jadikanlah rumah, harta, dan apa yang kita miliki itu 4 tadi itu ya, sebagai sarana apa? Paling tidak yang zikrullah. Nah, mobil jadikan dia tidak terlaknat apa? Senantiasa mengingat Allah, dipakai di jalan Allah, diputar di dalamnya murotal, tuh wah itu mobil laknat itu. Kalau keluar dari mobil itu suara-suara seperti itu mobil laknat. Rumah yang dilaknat oleh Allah adalah rumah yang keluar darinya bukan suara-suara kalamullah, bukan suara-suara kitabullah, tapi suara-suara musik. Itu rumah yang terlaknat. Maka jadikan sesuatu yang tidak terlaknat menjadi tidak terlaknat. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Halo? Silakan, satu. Apakah iman seperti ini yang bisa menyelamatkan manusia nanti dari kekalian neraka? Iya. Kadang Allah menyebut iman itu dengan sholat. Kadang sholat disebut iman. Karena Allah katakan la nudi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maksudnya apa? Sholatmu. Bukankah sholat yang dapat menyelamatkan seseorang dari neraka? Jadi iman itu kalimatut tauhid, akidah. Iman itu apa? Berbuat baik kepada sesama. Iman itu apa? Karakter. Yakni apa? Sifat malu, itu iman. Nah, inilah yang dapat menyelamatkan kita dari yakni azab api neraka. Karena Allah memanggil selalu diawali dengan orang yang beriman. Allah dalam surah At-Tahrim mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah memanggilnya apa pertama tadi? Hai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bekal utama supaya selamat dari api neraka itu iman. Sehingga nanti ketika perjalanan terakhir
Nah, ada yang namanya syafaat. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, berkumpul, itu nanti tahap setelah itu dihisab, diperhitungkan amalnya. Kemudian setelah itu diapakan? Diberikan catatan amal. Ada yang dari depan, ada yang dari kanan, ada yang dari belakang. Setelah itu apa? Ditimbang amalnya. Setelah ditimbang, baru nanti mereka, orang kafir, masuk neraka langsung. Orang mukmin, orang muslim dibagi dua, munafik dan mukmin, mereka pergi ke telaga. Setelah mizan itu telaga. Nah, orang mukmin minum telaga. Orang munafik tidak minum telaga. Ya, dia lanjut kemana? Ke Sirat. Mukmin sama munafik ketemu di Sirat. Nah, di Sirat ini nanti orang-orang munafik berusaha nebeng cahayanya orang mukmin. Akhirnya Allah membuat blok sehingga mereka tidak bisa mengambil cahayanya orang mukmin. Di antara mereka banyak yang jatuh, juga ada yang selamat tapi sudah tercabik-cabik oleh duri sa'dan, ya, pengait yang ada di dalam neraka jahanam itu yang menyambar setiap orang-orang yang berdosa. Nah, ada yang selamat. Nah, ketika sudah sampai di tepian neraka jahanam, hendak mau ke surga, itu di situ nanti ada jembatan kisos yang kedua. Apa itu? Yakni di mana antara mukmin satu dengan mukmin yang lain akan dikisos. Karena mereka ada kedengkian, ada iri, itu dihilangkan semua sehingga hati mereka bersih sebelum masuk surga. Setelah ini selesai, penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga sudah masuk surga. Barulah kemudian ada yang bernama syafaat. Dari siapa? Dari Nabi SAW. Dan juga ada syafaat secara umum, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengeluarkan para pelaku dosa-dosa besar dari neraka. Dari mana kok tahu? Mereka ini adalah orang beriman yang ada bekas sujudnya, yang mereka memiliki keimanan walaupun hanya seberat dzarrah, dengan catatan mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Sampai dia mati tetap dengan tauhid. Akhirnya dikeluarkan, tapi wes gosong. Dilihat tandanya bekas sujudnya. Nah, keluarlah dia dari neraka jahanam. Dia dimandikan di sungai kehidupan. Cuman ada tandanya di leher-leher mereka, seperti stempel bahwa dia ini adalah mantan narapidana jahanam. Makanya mereka disebut dengan jahannamiyun, ya. Mereka datang, kon kok setas melebu nang dia kon. Aku wis suwe nang ngene, kon sekat melebu ya. Alhamdulillah iso melebu. Itu karena tidak berbuat apa? Syirik. Jadi iman itu penting sekali, ya, untuk menyelamatkan manusia di akhirat. Makanya jangan sampai berbuat syirik sekecil apapun. Itu yang penting. Ya, tapi jangan sampai diniati wis penting gak syirik, aku masih balon, ngombe, ya, main tak lakoni kok bakal dintas. Oh, kon gorong ro disiksa iku miliaran tahun kon nang neraka jahanam. Ya, jangan diniatkan untuk itu. Ya, kalau orang sudah niat seperti itu bisa jadi dia akan berbuat syirik karena awalnya dari berbuat dosa besar, puncaknya nanti berbuat syirik, zina, ya, saingan. Akhirnya apa? Saingane hebat, nang dukun, cek menang, syirik, mati, ya, sudah selamanya di neraka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.